adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Amang di ibadah anak sekolah Minggu HKBP Natar. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, yaitu 28 Juni 2020. Nah, adapun tema kita adalah Tuhan mendengar setiap doa. Itu adalah sebuah keyakinan kita dan pengharapan kita sesuai dengan bacaan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, terima kasih untuk adik-adik yang telah mengerjakan tugasnya sangat baik. Jadi di sana dituliskan masih sering buang sampah, masih sering merusak tanaman, memakai air tidak secukupnya atau dibuang-buang. Dan oleh karena itu adik-adik, marilah berubah. Kita sama-sama belajar, menjaga dan merawat bumi kita ini. Berikut ini adalah adik-adik yang mengerjakan tugas di minggu yang lalu. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita bernyanyi.
Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Amin. Nah, adik-adik, perintah Tuhan Allah untuk kita hari ini tidak diambil dari hukum Taurat, melainkan diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Alana bulan
Marilah kita mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita sama-sama mengucapkan, "Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Amin. Epistel atau ayat bulanan di bulan Juni untuk kita hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Juni tertulis di Kejadian 12 ayat 2. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal.
membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk hasil belajar yang sudah kami terima dari sekolah. Kiranya kami menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini di minggu ketiga setelah Trinitatis diambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Marilah kita sama-sama membacanya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu untuk kita semua adik-adik sekolah minggu. Firman yang baru saja kita baca berbicara tentang perbuatan Tuhan yang amat baik untuk Hizkia Raja Yehuda. Nah, adik-adik, Tuhan mendengarkan doa permohonan Hizkia yang meminta kesembuhan. Bukan karena Hizkia itu seorang raja, maka Tuhan mendengarkan doanya, tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada Hizkia. Adik-adik tahu nggak penyakitnya Hizkia itu apa? Jadi kalau dikatakan Hizkia itu sakit bisul. Jadi zaman dahulu itu penyakit bisul itu bisa mematikan. Sama kayak disentri dulu itu sangat mematikan. Jadi
karena sekarang sudah gampang obatnya, ya tidak mematikan lagi. Sama seperti sekarang ini kita dilanda oleh corona. Corona juga kan belum dapat obatnya. Nah, adik-adik, Tuhan mendengarkan permohonan Hizkia yang meminta kesembuhan. Sama halnya dengan kita. Ketika kita sakit dan dalam kesusahan, kita pasti memohon pertolongan Tuhan. Apakah adik-adik pernah sakit? Atau teman-temannya sakit? Lalu adik-adik berdoa untuk mereka. Amang hari ini sedang flu. Ini karena berenang kemarin, mungkin karena kami berenang siang-siang. Jangan ditiru ya adik-adik, itu tidak baik. Nah adik-adik, pasti pernah kita mengalami yang namanya sakit. Dan pasti kita juga pernah mendoakan orang sakit. Misalnya teman-teman kita. Nah adik-adik, Amang punya sebuah cerita dari sebuah film yang Amang tonton waktu Amang masih SMA tahun 2010. Nah judul filmnya adalah Letters to God, surat-surat kepada Tuhan. Nah begini ceritanya. Film Letters to God merupakan sebuah film yang dibuat atau digarap oleh David Nixon dari kisah nyata seorang anak bernama Tyler yang menderita kanker. Film ini ditayangkan pada 9 April 2010. Nah, kalau adik-adik mau nonton bisa streaming di internet ya, atau di YouTube. Ketik aja Letters to God. Nah, adik-adik, si Tyler Doherty ini berumur 8 tahun dan ia harus berjuang melawan kanker. Dan Tyler ini digambarkan punya iman yang kuat di dalam Yesus Kristus, dan dia meyakini bahwa dia bisa mengirimkan surat kepada Tuhan melalui kantor pos. Tukang pos pun bingung akan mengirim surat itu kepada siapa. Bayangkanlah ketika kita mengirim surat kepada Tuhan dari Bugari misalnya. Kantor pos bingung dong, emang siapa Tuhannya? Ikan, di mana rumahnya, di mana alamatnya. Nah, namun Tyler itu terus saja menulis surat kepada Tuhan. Hampir setiap hari dia menulis surat. Mengapa dia menulis surat untuk Tuhan? Karena baginya Tuhan adalah sahabatnya, tempat dia curhat. Nah, dan si Tyler ini memang divonis kanker otak adik-adik. Sehingga kepalanya digunduli untuk melakukan terapi pengobatan, bisa kemoterapi dan sebagainya. Dan dia juga senang seperti laki-laki pada umumnya bermain bola. Nah, salah satu keinginannya dalam setiap suratnya adalah supaya ibunya bisa tersenyum lepas, karena ibunya sangat sedih melihat penderitaan anaknya. Dia menulis surat di balkon atau atap rumahnya, dan surat-surat yang dia kirimkan melalui kantor pos disimpan oleh petugas kantor pos bernama Walter Finlay. Jadi semua surat-surat itu disimpan oleh Walter Finlay. Namun nanti Walter Finlay ini harus cuti karena sebelumnya dia tidak pernah libur. Nah, selama jadi tukang pos dia tidak mau libur, dan dia pun dipaksa bosnya untuk cuti dan libur, dan digantikan oleh Brady McDaniels. Nah, si Brady ini
tidak paham akan surat-surat yang diterimanya dari rumah Tyler, karena di sana selalu tertulis surat untuk Tuhan. Nah, adik-adik, setelah beberapa bulan, 2 bulan kemudian, si Tyler sudah mulai sehat. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sekolah lagi. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Dia diejek temannya bernama Alex. Mengapa diejek? Karena rambut Tyler botak dan alis matanya tinggal sedikit karena dicukur. Nah, kalau adik-adik punya teman seperti itu karena dia sakit, apakah adik-adik mengejeknya seperti Alex? Nah, namun adalah seorang perempuan bernama Samantha atau disebut Sam. Jadi si Sam ini datang dan dia seorang perempuan tomboy. Lalu dia menarik mukanya si Alex dan mendorongnya ke piring makanannya. Nah, namun akibat perbuatannya memang si Sam membela si Tyler, tapi keduanya mendapat hukuman dari gurunya menulis sebanyak 500 kali bahwa mereka tidak akan bertengkar lagi. Nah, masih dengan pengantar surat atau tukang pos yang baru yaitu Brady. Jadi Brady ini bingung akan diapakannya surat-surat yang sudah tambah banyak itu. Akhirnya dia pun mengirimkan surat-surat itu ke gereja atas anjuran temannya. Namun pendeta dari gereja itu mengatakan, tidak, surat itu tidak untuk gereja. Tapi Tuhan punya maksud mengapa harus kamu atau si Brady yang menerima surat itu. Dan memang si Brady itu, tukang pos itu tidak mengenal Kristus. Namun akhirnya dia membaca surat-surat dari Tyler itu. Dan adik-adik, surat itu membuatnya menangis dan membuat dia bertobat dari perilaku buruknya. Jadi dia suka minum alkohol. Jadi dia bekas tentara yang diutus ke Irak zaman dahulu. Nah, yang menarik lagi adik-adik, Tyler punya abang bernama Ben. Karena ibu mereka memberi perhatian lebih kepada Tyler, Ben merasa diabaikan, tidak diperhatikan oleh ibunya. Tyler mendengar hal itu dan dia langsung menuju atap rumah tempat favoritnya. Ben sadar lalu menyusulnya. Jadi biasa kan kalau ada yang sakit di rumah, pasti orang tua kita lebih perhatian kepada yang sakit. Sementara kita yang sehat seolah-olah tidak diperhatikan. Apalagi ini penyakit kanker adik-adik. Nah, namun Ben akhirnya sadar, dia pun menyesal telah berkata demikian. Lalu Tyler pun memakluminya dan memaafkannya dan menawarkan Ben untuk menulis surat untuk Tuhan. Ben pun menulisnya dan ibunya akhirnya membaca surat itu dan keinginan Ben untuk memiliki surat izin mengemudi terwujud. Nah, itulah kehebatan surat untuk Tuhan yang dibuat oleh si Tyler itu ya adik-adik. Jadi adik-adik, si Tyler dan Ben sudah tidak punya ayah. Jadi ibunya sendiri. Ayahnya sudah meninggal semenjak mereka masih kecil. Nah, jadi ibunya lah yang membesarkan keduanya dan ibunya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Meski sekali-sekali ibunya mengatakan, Tuhan, mengapa si Tyler ini harus menderita kanker? Tapi ibunya tetap berteguh hati bahwa Tuhan punya rencana atas diri Tyler. Nah, adik-adik, suatu hari Brady membaca sebuah keinginan Tyler di suratnya
untuk bisa bermain bola. Dan akhirnya atas bantuan Brady, Tyler pun mewujudkan mimpinya bermain bola sebagai penjaga gawang. Namun setelah pertandingan usai, Tyler jatuh pingsan dan kembali dibawa ke rumah sakit. Dan memang mereka menang dalam permainan sepak bola itu, tapi Tyler karena kelelahan menjadi pingsan. Tyler sempat dinyatakan sembuh, namun tidak bisa pulih total. Dia pun tetap menjadi pengirim surat kepada Tuhan, ya. Dan memang Tyler tidak sembuh dan dia kembali kepada Tuhan. Namun hidupnya sudah banyak memberi pengaruh yang baik di sekitarnya. Jadi melalui surat-suratnya untuk Tuhan, orang yang membacanya banyak yang bertobat. Melalui surat Tyler kepada Tuhan telah mengubah hidup Brady yang adalah pecandu alkohol. Melalui surat Tyler kepada Tuhan, ibunya jadi bisa tersenyum. Melalui surat Tyler kepada Tuhan, Ben mendapatkan SIM. Melalui surat Tyler kepada Tuhan, dia bisa bermain sepak bola. Nah, adik-adik, film ini mengajak kita untuk tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa. Dan Tyler menggunakan surat sebagai caranya berkomunikasi. Tyler telah memberi pelajaran kepada kita bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Tyler percaya kepada Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Makanya kakek Sam atau kakeknya si Samantha menjulukinya sebagai prajurit Allah. Nah, adik-adik, semuanya dari kisah Raja Hizkia yang divonis akan mati, umurnya tidak panjang lagi dan akhirnya bisa ditambah jadi 15 tahun lagi. Dan kisah Tyler, kita diajak untuk terus berdoa dan juga mendoakan orang lain. Nah, adik-adik tahu berapa banyak anak-anak di Indonesia yang menderita kanker atau sakit yang susah disembuhkan? Ada 90.000 anak meninggal setiap tahun akibat kanker. Bayangkan adik-adik betapa banyaknya anak-anak yang terkena kanker. Itu baru anak-anak yang terkena kanker. Belum ditambah orang-orang dewasa, bisa jutaan orang. Dan kebanyakan meninggal itu tidak sampai usia 14 tahun. Jadi umurnya sangat-sangat pendek adik-adik. Dan penderitanya selalu bertambah, 11.000 anak setiap tahunnya. Jadi penderitanya tambah terus 11.000 anak setiap tahunnya. Nah, kalau di dunia adik-adik, menurut data WHO, World Health Organization tahun 2019, anak penderita kanker bisa sampai 300.000 anak per tahun. Betapa banyaknya anak di dunia ini yang menderita kanker. Makanya Hari Kanker Internasional diperingati setiap 15 Februari. Untuk mengingatkan kita semua agar waspada terhadap kanker. Nah, oleh karenanya adik-adik, marilah adik-adik kita menjaga kesehatan kita. Misalnya jangan jajan sembarangan, apalagi makanan-makanan yang menarik karena diwarnai. Pewarna itu kan tidak semuanya baik untuk dikonsumsi. Lalu kurangilah makan
micin atau mecin supaya hidup kita lebih baik. Lalu hindari menyalakan kuota handphone ketika kita tidur gitu. Ketika kita tidur maunya handphone atau smartphone kita itu dalam mode pesawat, dan diharapkan tidak meletakkan handphone dekat dengan kepala. Itu tidak baik karena dapat mengakibatkan radiasi dan bisa-bisa kanker otak. Oleh karena itu adik-adik, berjaga-jagalah dan cintailah makanan yang dimasak oleh ibu atau bapak di rumah. Jadi jangan jajan sembarangan ya, karena itu akan menolong adik-adik untuk mengurangi risiko terkena kanker. Apalagi di zaman sekarang ini adik-adik, wow, kita tidak tahu penyakit itu datang dari mana. Karena memang penyakit itu ketika imun kita lemah, maka kita bisa kena penyakit. Nah adik-adik, banyak sekali anak-anak seperti Tyler yang menderita kanker di Indonesia. Jenis-jenis kanker itu banyak, ada kanker otak, leukemia, kanker tulang, kanker paru-paru, kanker hati, kanker usus, dan sebagainya. Nah, di Indonesia bahkan di luar negeri banyak orang yang menderita kanker. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa bagi mereka. Kita bawa anak-anak itu dalam doa kita. Semakin banyak yang berdoa, semakin mereka dan keluarga kuat menghadapinya. Jadi sudah banyak tempat yang menampung orang-orang atau anak-anak yang terkena kanker. Untuk bertahan hidup saja adik-adik itu cukup mahal. Dan bayangkan kalau orang tuanya berpenghasilan kecil, bagaimana anaknya akan bertahan melawan kanker. Untuk itu adik-adik, marilah kita menjaga kesehatan kita, dan yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah kita berdoa bagi mereka sehingga mereka kuat dan mampu menghadapinya. Mengapa tidak? Karena kuasa doa itu sangat besar. Buktinya saja Hizkia telah membuktikannya, dan Tyler sudah mengirim surat-suratnya kepada Tuhan, dan banyak orang yang merasakan kehidupan yang baru. Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kita. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami anak-anak-Mu untuk peduli dengan teman dan sahabat kami. Ajarlah kami untuk tekun berdoa bagi teman-teman kami yang berjuang melawan kanker di seluruh Indonesia dan dunia. Kiranya kami menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, dan kita bebas tugas. Pasti pada senang kan? Ya, karena memang fokus kita adalah untuk berdoa bagi teman-teman kita yang terkena kanker. Jadi tolong di setiap doa adik-adik, bawalah dalam doa orang yang sakit. Oke, marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda buah iman kita. Kita bernyanyi.
Marilah kita menyerahkan dan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Di Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.